Halo Black Pals, balik lagi di Black Life Drive It Modification bersama gue, Audi. Di episode kali ini, kita lagi ada di Cimanggis nih, untuk ngeliput suatu mobil yang istimewa menurut gue. Mungkin udah bisa ngeliat di belakang mobilnya apa, basicnya mobil ini adalah sebuah Civic FD. Memang Civic FD itu sebenarnya di Indonesia banyak, tapi menurut gue ini salah satu modifikasi FD yang beda dari yang lain, dan menurut gue cakep banget. Oke, langsung aja nih tanpa panjang lebar ya, ketemu langsung sama ownernya. Halo Mas. Halo Om. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Mas sama Black Pals di rumah. Nama gue Jarot, ya kan, gue tinggal di Cimanggis. Ya mungkin itu aja sih Om ya. Gitu ya? Jangan takutnya nanti banyak yang pengen tahu. Nah Mas, ini basicnya berarti Civic FD tahun berapa Mas? Basicnya Civic FD1 tahun 2010. 2010. 2010. Lu memutuskan modifikasinya itu tuh awalnya tuh gimana kah dan konsepnya gimana sih sebenarnya? Awalnya sih gue pengen konsepnya itu pengen ya tentu saja sih pengen beda sama yang lain sih bro ya. Iya. Nah, pas kemarin tuh punya ide, gue dapat lampu Civicnya FA5. Akhirnya udahlah kita bikin konsep FA5 yang jarang, menurut gue sih masih jarang ya di Indonesia. Iya. FA5 ini ya, tapi dia tetap original gitu loh bro. Oh. Jadi gue tuh nggak mau konsep modifikasi tapi terlalu ekstrim tapi nggak dapat arahnya gitu kan. Oh gitu Nah, ya. pengennya tuh yang proper tapi tetap originalnya si Civic tuh gimana gitu ya. Tuh. Tapi sebelum lu facelift ini, lu tuh udah kotak-katik di mobil dulu kah apa standar Nah, gitu? Kalau namanya anak mobil mah Wus. udah kecebur mulu ya. Pasti. Iya, kecebur mulu. Udah pasti kecebur mulu ya. Namanya FD kan dulu gue sempat ke Mugen RR, Iya. sempat ke Type R ya kan. Ya, ternyata ya banyak juga kan. Betul. Kira gue pengen yang lain nih, tapi gue tetap beda tapi nggak norak gitu kan. Iya. Kira gue dapat ilham, diutus sama ide dari bini gue, Wih, bikin SI dong FA5. Jadi, Ya, udah jadi dengan persetujuan persetujuan dulu. ini. Kalau Aman nih nggak berarti ada nih. tujuan tuh jadinya bahaya gitu. Malah kecemplung mulu. Malah kecemplung mulu ya. Betul. Tapi memang bener sih, maksudnya Civic FD itu part aftermarket-nya kan banyak banget ya. Betul. Walaupun banyak, tapi ya jadinya yang main juga banyak juga Iya, maksudnya gitu. Mau dimodifikasi se-ekstrimnya mungkin, ya begitu. Begitu. Ya, mobil udah keren. Iya, benar. Kalau malah jelek jadi aneh. Aneh, Iya, bener. bener. Jadi dari pemikiran itu lu berpikir gimana caranya nih supaya beda gitu Beda. sama yang lain ya. Betul. Dan akhirnya lu ketemu si lampu depan ini Iya, awalnya. lampu Oh. Pas udah ketemu lampu depan, pikirin deh yang belakang. Udah, karena gue pikirin belakang ya dapat ilham dari temen ya, masuk ke bengkel lah. Masuk ke bengkel. Bengkelnya udah namanya nyanggupin, Hmm. hasilnya ya oke lah, Oke lah gitu ya. siap. Akhirnya ya inilah, maksudnya sesuai dengan ekspektasi kita lah. Sesuai dengan Ya ekspektasi namanya lu. modifikasi kan nggak harus 100% sempurna kan. Betul, Ya, betul. tapi ya mirip tapi tetap rapih lah, intinya itu aja sih. Intinya Tetap begitu proper ya, proper, benar. Nah, tapi gini Mas, ini secara kacamata normal orang nih ya, atau istilahnya mungkin dari kamera, orang akan ngeliat nih kayak, kayaknya nggak beda jauh. Tapi kalau menurut gua dari dekat, lu ngubahnya pasti banyak banget nih untuk menyematkan Betul. lampu depan, lampu belakang. jauh banget. Nah, mungkin lu bisa jelasin jadi supaya mungkin Black Pals di rumah juga tahu, oh ternyata nggak sesimpel yang dipikirin gitu loh untuk Betul. pasang lampu ini gitu. Ya mungkin kita dari depan ya, dari depan. Kalau gua ngebangun dari depan sih mungkin dari bumper aslinya, dari mungkin kita bisa ngambil konsep dari Type R. Itu sih nggak terlalu jauh untuk merubah dudukan lampunya. Dudukan lampunya, Nah, oke. yang bikin itunya adalah tarikan dari kap ujung ketemu ujung. Oh, Ya, paham. akan lebih susah kalau lampunya lebih kurang dari kap atau Ya, lebih lebih ya kan? ke depan, bener. Itu tuh PR-nya di situ tuh. Akhirnya dapat lurusannya di depan sih, kendalanya itu Di situ sama ya. grill ya. Grillnya kan kita nyesuaiin juga. Nyesuaiin. Tapi berarti kap mesin depan ini ada lu potong sedikit ke Nggak ada. apa? Oh, nggak ada. Berarti cuma ngejas si lampunya aja nih ya. Ngejas Oh. lampu sama ngejas dari bumper. Dari bumper, oke. Kalau belakang nih, Nah, yang belakang. di belakang yang paling ribet soalnya kan. Tapi belakang yang paling ribet. kelihatannya tuh rapi banget, kayak nggak kelihatan dirobah gitu loh, kayak aslinya. Nah, mungkin lu boleh ceritain, Nah, Mas. kalau yang belakang itu sih gua buatnya kan lampu dudukannya itu yang jelas beda ya dari Pasti, bagasinya pasti, kan. ya. Kalau dilihat dari depan emang secara kasat mata
nggak ada perubahan dari Iya, Civic kelihatannya ini. gitu kayaknya. Karena nih mirip kayak mungkin FB ya. Iya. Di atasnya dia. Nah, pas kita lihat konsep belakangnya, nah orang baru tahu tuh, kok Civic belakangnya begini. Iya, bener. Yang terlalu kelihatan tuh di belakangnya. Bagasinya itu kita sesuaiin sama yang orinya. Heeh. Mungkin bagasinya juga kita ambil yang orinya FA5. Oh, akhirnya bagasi belakang lu pakai FA5 Jadi, tuh. Ya? karena susah sih nyatuinnya. Iya, benar Nah, sih. Ya karena bengkelnya jago nih, ya kan? Bengkelnya jago, menurut gue jago sih ya. Maksudnya Benar. dari bumper ke bagasinya itu bisa pas kayak Bisa gitu. pas, Nah, itu ya. gua bener-bener puas banget. Nah, yang bikin ribetnya adalah nyatuin bener-bener sama. Kalau misalnya kita lihat tuh yang FD itu lurus ya, Iya, benar. lurus. Nah, dia tuh ada kayak plat yang Ah. ngebedain sama bagasi FD yang ada di Indonesia. Oke. Nah, itu ada dia dibuat juga sama si bengkelnya. Nah, ini bengkelnya secara overall gue seneng banget sama kerjanya Om Vino di Platinum. Platinum, Ya, oke. alhasil disemuain di konsepnya dari lampu, dari dudukan, sampai detail kunci bagasi, sampai dudukan di lampu di dalamnya itu Oke. semua dirubah ke Semua FA5. dirubah ke FA5 ya. Ya. Tapi part yang lu ambil dari FA5 adalah lampu Lampu dan tuh. bagasi doang. Betul, lampu Oh. bagasi sama baut lah Sama baut-baut. Baut itu. Oke. itu. Nah, Jalan. kalau misalnya mungkin kita lihat foto FA5 dari belakang ya, Ya. sama FD itu kan kayak lu bilang kan jauh banget, Mas. Jauh banget betul. Nah, yang gue bingung ini lu bumper belakangnya ini ngakalinnya gimana? Karena Amazing ini menurut gue ini sekarang bumpernya jadi nyambung gitu sama si lampu. Karena kan biasa nggak mungkin Nggak gitu, mungkin. harusnya nggak mungkin. Nah, Betul. Nah, sebenarnya gue ngambil awalnya kalau ini pakai Type R, iya bakalan motong atau nggak nyambung. betul. Nah, karena ini makanya gue ngambil konsep belakangnya itu pakai Mugen RR. Oh. Nah, Mugen RR itu ada dua konsep kan, maksudnya bumper yang langsung satu AC ke bawah sama Oke. add-on. Oh, Nah, benar-benar. gue ngambil yang add-onnya, jadi tuh kesannya tuh nyatu tuh bro. Oh. Meskipun emang kelihatan ngakalinnya sebenarnya bumper itu di bawah tuh dipotong. Oh, dipotong. Nah, karena ngakalinnya add-on ya kan, Mhm. jadi seakan-akan tuh nyatu. Ya. Oh. Jadi sih ya idenya dia sih, Ide- idenya Vino sih. Dia sih cuma mengartikan aja apa yang dikerjain. Ah. Ya gue nggak sih nggak kepikir. Ya kalau yang belakang ya itu gue kepikiran sampai sana sih. Sampai Karena sana waktu gitu ya. mobil ini masuk ke Vino, konsepnya masih Mugen RR. Oh, jadi waktu awal masuk nih emang masih full Udah, Mugen RR full gitu Mugen kelihatannya RR. ya. Oh, oke. Itu sih. Nah, kalau dari body yang lain nih gue lihat juga lu udah di white juga berarti ya, dia ya. White juga. Nah, akhirnya kemarin supaya sekalian ini body semua gue white depan belakang, pelek pakai SP5, Oke. lebar 10-11 Heeh. ya biar nggak cungkring-cungkring banget Iya. kalau kita white kayak Tapi ini 10-11 ya berarti ya? gitu 10-11. Lumayan gede, tapi body nggak kelihatan. Maaf nih, banyak kan yang kayak agak ngodok nih. Kodok ya. Iya. Gue pengennya nggak terlalu chamber ekstrim sih. Oke. Nah, ternyata ngakalin ini radiusnya dalam Om. Jadi kalau seandainya belakang gua ambles ini ambles kayak begini nih, itu udah kena body. Oh. Jadi itu bener-bener dalam gitu loh. dalam ya. Jadi udah benar-benar. udah habis gitu, tapi nggak bisa sampai natak. Nggak bisa sampai rata. Nah, emang sengaja sih gue nggak pengen sampai natak. Oh, oke. Berarti ini sebenarnya kalau 10-11 pasti gede nih Iya. dia ngelebarnya. Betul. Cuma dari pintu juga ditarik agak Ya. ngegembung ya. Harapan gue ini mobil tetap proper, tetap enak dilihat, bisa gue pakai harian. Oh gitu. Niatnya sih gitu, ya Niatnya kan? begitu ya. Punya mobil bagus-bagus nggak bisa buat jalan buat apa? Betul. Jadi ini walaupun istilahnya kelihatannya, wah nih mobil kayak jalan ngerepotin, tapi Betul. enggak ya, bisa lu pakai ya. Betul. Kalau untuk warna, kenapa pemilihan warna lu milihnya waktu orange? Sebenarnya tuh ada teman gue sih, kalau lu kenal ada Orange tuh, si Odyssey tuh, Oh iya. Nah. idenya dari situ. Oh. Ya, idenya dari situ teman gue yang ngomporin orange, tapi gue pengen oranye nggak cerah, pengennya kalem, ya kan? Nah, bini gue dapat ilham tahu dari mana nyari warna oranye, kasih si Raleigh, diimplementasin sama Om Vino ya. Jadi gue pengennya kalem tapi sebenarnya ngejreng gitu ya. Iya. Kalem tapi ngejreng. Jadi istilahnya nggak terlalu nyolok mata banget, kalem tapi dilihat tuh orang ya patah leher lihat deh gitu. Lehernya patah gitu. Lehernya patah. Iya, betul. Salah satu tujuan modifikasi itu ya. Salah tujuan modifikasi itu ya. Leher patah di jalan. Nah, kalau kaki sendiri, Mas. Ini berarti kan lu tadi udah ganti ke SSR velg gitu ya. Ini pakai AirSAS juga berarti ya? Ya, pakai AirSAS 2 titik. Dua titik ya, Air Pride. Oh, oke. Jadi kalau ada mobil kayak gini ya nggak cocok kalau nggak pakai AirSAS. Iya, Ya, salah pasti satu yang bikin leher patah AirSAS sih. AirSAS benar. Jadi Karena kalau pas mobil itu parkir kan blus, turun. flat wall, anjir ini mobil naiknya gimana ya? Ih. Nah di stasiun norak tuh yang gitu-gitu. Iya. Ada orang
sorry ya. Nah, kalau misalnya untuk bagian dalam dan audio, lu rubah-rubah sedikit juga dia? Ya, awalnya sih gue pakai full Grammon. Full Grammon, Full Grammon untuk audio, terus ya itu aja sih audio gue nggak terlalu banyak. Full Grammon udah cukup menurut gue. Kan gue keluar 2 knalpot, Iya. nah suaranya itu ke dalam. Jadi sebenarnya audio itu ya dampaknya nggak terlalu signifikan sih kalau di dalam. Benar. Ya modifikasi ada plus minus lah. Ada plus minus, benar. Akhirnya ya cuman buat ini aja sih. Ya pemanis lah Pemanis. gitu ya. Betul. Tapi dengan lu bilang kenapa tadi, gue tuh waktu mobil ini nyala dan jalan, itu ada suara yang aneh dari mobil ini. Ya. Yang maksud gue aneh tuh, ini kayak mesin nggak mungkin standar nih. Gue kalau ditanyain ya kenapa lu keluar knalpot 2 nggak ngempos? Ah, Nah itu gue nggak tahu jawabannya. oh, Karena ya gue nggak tahu, dan waktu itu gue ngerjain di BK knalpot Bandung. oh Nah, iya. dia waktu kerja pertama kali knalpot gue, karena waktu itu konsep gue Mugen, gue nggak mau norak kan. Iya. Norak kan kadang-kadang satu dimatiin tuh di film. Iya, bener. Gue mau keluar semua. Keluar semua. Gue nggak tahu sistem downpipe-nya sampai ke belakang itu BK yang ngurusin. Dia yang ngurus semua. Yang ngurusin. Tapi kalau basic mesin ada yang lu rubah Nah mungkin? kalau untuk basic mesin gue kan FD1 R18 ya. Iya, betul. Ya gue pakai udah gue wertak di Pak Apre, terus mesin-mesin ya udah ada beberapa Part yang diganti, ya pasti cap. Oke, benar diganti ini ya? Coba kita ganti. Kebanyakan orang mikir, kenapa sih lu ring 19? Gue pengen ground clearance gue aman. Iya, Nah kalau lu 18 atau 17, di saat lu jalan nggak ganteng, iya. ketinggian erstasnya kan. Betul, Nah gue betul. pengennya tuh tetap ganteng, jalannya tetap ganteng. Makanya gue ngambil ring 19, clearance-nya gampang, terus juga mesin ya coba gue udah tanggung dimasuk di Iya. Apre kan. Sekalian aja gitu, bener. Mbahnya Honda jadi ya gimana? nanggung. Nanggung, Apa, bener-bener. silakan mau diapain kayak gitu. Bener-bener. Ya, alhasil gue cukup puas sih sama Hasilnya. hasil dari performa mesinnya. Terus Kayak juga gitu. UniX dari Sigma Speed, Oh, Dastec terbaru. dasar terbaru. Ini udah ngaplikasiin juga berarti ya? Udah ada di sini di Oke. UniX. Tapi pernah lu dyno nggak sih? Coba-coba dyno Udah. gitu? Udah. Kena berapa, Mas? Dari tuningnya dari 156, pas gua tuning ke pakai Dastec UniX ke 160. 60, lumayan. Bener. Ya lumayan untuk sekelas R18. Iya. Betul. Nah, tapi dengan kondisi sekarang nih ya, lu udah puaskah dengan mobil ini? Apa lu kepingin ada yang, gue pingin beresin lagi deh kayaknya deh dari mobil gitu? Overall sih sebenarnya gue puas sama ini mobil tuh, gue puas banget ya kan. Sampai sekarang gue belum dapat, ya silakan modifikasi FA5 yang seproper gue, bukan yang gue belagu ya, rada Iya. sengak sedikit. Mungkin properan, paling proper gue. Hmm. Ya gue searching di mana-mana, karena gue di FD Squad Indonesia kan. Iya. Ya yang FA5 ya ini yang ada untuk bentuk. Tapi ya kalau seandainya mau perintilan ya BBK kayak audio, velg, ya ada duit, ya ada barang, Iya. ya kan. Lu Benar. mau mahal ya silakan. Ya kan? Betul. Tapi masterpiece gue ini yang gue rubah, ya kan. Nggak bisa lu beli pakai duit gitu. Betul, ya. betul. Misal lu mau pakai Rotiform atau velg yang lebih mahal, ya bisa, selalu ada duit benar. ya gitu kan. Tapi ya secara overall gue udah suka banget sama ini mobil. Udah suka gitu sih. Tinggal ganti part-partnya aja kalau punya duit. Betul, Iya. betul. Ya karena memang namanya ngebangun body tuh nggak gampang ya. Betul. Itu kayak nyusun puzzle juga sih. Jadi mau kita punya uang pun juga, ya belum tentu lu bisa nyusunnya yang bagus gitu loh. Ngejaga hubungan baik sama bengkelnya ya. Betul. Kan? Punya duit banyak lu belagu, nggak dikerjain bagus, Bro. Betul, Ya kan? betul, Kita betul. jaga, kita ya pokoknya semua emosional waktu ngebangun mobil ini 9 bulan itu 9 bulan ya? 9 bulan. Pengalaman yang lu nggak akan lupa deh dari ngebangun mobil ini tuh apa sih Mas waktu itu? Gue mau bikin di powder coating, head atas. Oh, head atasnya, head bawah, oke. Waktu itu ada teman gue bilang, bro supaya warna ini kelihatan, Hah? gimana ya caranya ya di powder coating? Ya udah cari media yang terbesar, Betul, ya kan? betul. Dia kelihatan ya kan. Ternyata media terbesar itu taruhnya di bawah. Oh. Jadi yang di atas warnanya abu-abu. Ya kan, yang bentuknya. Ya kagak kelihatan yang biru. Nggak kelihatan ya kan? biru bawah, iya, Harusnya kalau yang kecil itu yang biru yang di atas. Biru yang yang benar. biru ya kan. Dia ketuker ya kan. Jadi Akhirnya kalau ketuker. lihat mesinnya ya kan. Mana yang lu powder coating ya Iya, kan? Mas. Juga Lah di bawah malah yang di powder coating. Tapi itu konsepnya Sultan gitu. Iya. Dimahalin tapi nggak diliatin. Pasti Black Pals di rumah banyak yang penasaran juga nih Mas.
modifikasi istilahnya sebanyak ini gitu ya, dengan yang lu modifikasi gini, kira-kira nih kalau boleh tahu nih Mas ya, range harga. Untuk range harga ya, intinya ngelebihin dari harga mobilnya itu aja sih. Gitu ya, Itu aja. intinya ya. Intinya ya kan. Dari harga mobil barunya nih Dari kita harga ngomong mobil ya. barunya, itulah harga modifikasinya. Harga gitu. modifikasinya. Nah, jadi kalau ngitung modifikasi sebenarnya jangan dihitung harga mobilnya. Iya. Lupa tuh ya kan. Bener. Nah, lu bisa hitung dulu sendiri dah Hitung Black Files sendiri. dah. Tips and trick nih, mungkin buat Black Files di rumah juga. Apalagi kita ngomong Civic FD juga yang dimana modifikasi Civic FD tuh banyak banget. Tapi lu ngebangun mobil ini yang agak berbeda dengan orang lain nih. Tuh. Tips and trick-nya mungkin buat Black Files di rumah untuk ngebangun mobil supaya seperti ini juga tuh. Gimana sih caranya Mas? Gue kadang-kadang ketemu sama orang mau modifikasi terlalu terbatas sama, oh mobil ini tuh konsepnya A, B, C, D, E, F, G. Lu mau modifikasi norak ya kan, itu urusan lu ya kan. Betul. Mungkin itu gue lebih menghargain itu ya kan, daripada lu terlalu terpaku ya. Terus untuk menjaga supaya mobil kita ataupun kita bisa ngerawat ini mobil, yang pertama lu harus masuk komunitasnya. Oke. Nah, masuk komunitas tuh, lu biar tahu gimana cara ngerawat ini mobil ya kan. Dan meskipun sering baca pun juga, tapi pengalaman orang nih yang harus Betul, kita baca betul, tuh. betul. Itu menurut gua harus masuk komunitas ya. Nah, gue di sini di FD gue masuk komunitas FD Squad Indonesia. Oh, nah, oke. chapternya Bekasi. Oh, ya kan? chapter Bekasi. Nah, disitulah gue banyak belajar mengenai FD ini. Untuk mobil FD ya kan, lu jangan sampai modifikasi itu gagal lah. Iya. Kalau untuk FD ya, karena awalnya udah sporty banget ini mobil, dan menurut gue ini varian dari Civic yang sukses. Terus untuk ngerawat body, ya kalau saran gue, lu punya duit jangan sayang untuk body itu ya lu harus treatment lah ya. Bener. Minimal coating lah. Iya. Ya kan? Itu lu nggak akan nyesel daripada lu sering sol ya kan. Bener. Duitnya keluar ya kan. Ya, mendingan lu treatment sekalian. Jelas sekalian. Bener. Untuk milih body juga lu beli murah, fiber, nabrak dikit pecah. Nah, bener. ya lu plastik tapi awet. Awet, Kayak bener. Itu juga itu. Terus juga untuk kaki-kaki ya lu sering lah ngecek kaki-kaki ban, apalagi kalau ring gede kayak gitu. Iya. Ini meskipun kayak gini sering bisa gue bawa touring. Bisa lu buat touring gitu ya. Sempat gue ke Solo naik mobil kayak ini. Oh. Engine ya kan, lu harus masuk ke bengkel-bengkel yang terpercaya. Lu juga harus sharing juga sama orang-orang yang ngerti nih, kayak ya sebelum lu itu lu tanya-tanya lah teman-teman. Jadi Karena pengalaman tuh lebih lebih berharga ya, Ya, gitu. betul. Maksudnya baca-baca mungkin lu bisa, cuma mending udah merasakan sendiri nih gimana gitu. pengalaman tuh lebih berharga. Ya kan? Bener. Gara-gara pengalaman itu mungkin itu salah satu lu untuk bisa nge-reduce cost. Menurut Mas Jarod, arti modifikasi itu apa sih? Oke. Modifikasi itu adalah kreativitas tanpa batas. Lu modifikasi, misalkan ya, modifikasi beda. Gue punya duit banyak nih. Ya kalau lu modifikasi mendingan gue beli mobil mahal, bagus, selesai gitu kan. Tapi yang dari hati itu yang kelihatan modifikasi itu, hasil modifikasi itu solid keluar. Oh. Nah, itu bisa setuju. dirasain sama orang-orang yang modifikasi dari hati. Banyak FD-FD keren menurut gue ya. Banyak FD-FD keren, banyak yang dipasang di situ mahal-mahal menurut Benar. gue. Chamber gila atau apa, gue sering gitu. Tapi tuh gue bisa ngeliat ini barang mahal, Iya. tapi kok solnya nggak keluar gitu loh. Setuju, benar. Orang nggak ngerasa mobil itu Wah, gitu. benar. Ya, Ada benar. juga yang simple tapi bikin leher patah. Benar. Nah, itu gue yang seneng di situ. Oh, di situ ya. Betul. Nah, Mas Jarod, mungkin boleh nih kasih rekomendasi tempat bernaung buat teman-teman semua atau Black Files yang di rumah juga nih, yang punya FD, mungkin dia juga mau mulai modif kah, apa mau ngobrol-ngobrol seputar memelihara FD gitu, mungkin bisa kontak ke klubnya mungkin apa Mas? Oh iya. Nah, kalau untuk teman-teman yang punya FD, ya kan, untuk tempat bernaung paling nyaman dan paling kekeluargaan se-Indonesia, itu di FD Squad Indonesia. FD Squad Indonesia Nah, ya? FD Squad Indonesia ini kita udah mencakup seluruh Indonesia. Nah, cuman kalau untuk per chapter, kalau pribadi gue, di FD Squad chapter Bekasi. Chapter Bekasi. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil FD, supaya nggak kecemplung, ya gabung aja di kita. Kita juga bukan klub yang notabene anak mobil gimana, tapi kita lebih ngusung kekeluargaan. Kekeluargaan gitu. Oke Black Files, kurang lebih seperti itulah pembicaraan kita sore hari ini dengan Mas Jarod. Thank you banget Mas, Thank you. udah ngasih waktunya nih hari. Siap. Udah diribetin panas-panas sampai sekarang kering lagi nih. Kering lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Black Experience, serta tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan perkembangan tentang modifikasi, otomotif, dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.